Sahabat cerita musafir. Suatu kali Paulus berada di Korintus. Dia mendapati jemaat-jemaat di sana saling bertengkar. Saya golongan Paulus, saya golongan Apolos, saya golongan Petrus. Tidak, saya yang terbaik, saya golongan Kristus. Masing-masing golongan mengatakan dirinya yang terbaik karena mengatakan bahwa ajaran mereka yang baik sementara ajaran yang lain adalah jahat. Seringkali peristiwa kita bertikai karena berbeda pendapat, saling mempertahankan diri atas kebaikan masing-masing. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kitab yang ditulis oleh Musa, yaitu kitab Kejadian, mencatat tentang hal ini. Mari kita pelajari. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Wow, pohon ini buahnya mematikan, sahabat. Coba seandainya buah itu adalah buah duren, mungkin nggak mati sih, cuma kolesterol kalau orang memakannya. Ya bukan? Nah, pada saat kita memakan buah pengetahuan baik dan jahat, kita itu jatuh ke dalam kriteria tertentu, sehingga kita tahu bagaimana untuk menilai, bagaimana untuk memilih, dan akhirnya bagaimana untuk menghakimi. Tetapi apa kata Alkitab tentang penghakiman? Kita lihat di Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, huruf besar ya. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Di sini dikatakan bahwa penghakiman itu adalah haknya Tuhan, bukan hak manusia. Jadi pada saat kita memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, sahabat, kita bisa jatuh di dalam suatu kriteria dan bisa menjadi menghakimi. Untuk lebih jelas peristiwa ini, kita kembali kepada kisah ahli Taurat dan Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan dibawanya kepada Yesus. Mereka berkata, Tuhan, perempuan ini berdosa karena berbuat zina. Taurat mencatat perempuan ini harus dilempar dengan batu. Nah, di sini Taurat memberitahu kalau berbuat zina dilempar dengan batu, maka itu adalah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan akhirnya buahnya yang dimakan, apabila kita ngambil kriteria itu, maka hasilnya adalah penghakiman. Bagaimana sikap Yesus? Yesus berkata di sini, baik bagi mereka yang tidak berdosa, silakan untuk melempar dengan batu. Namun apa yang terjadi? Satu persatu dari kerumunan itu pergi. Dan Yesus bertanya kepada perempuan itu, hai perempuan, di mana mereka? Dan perempuan itu berkata, tidak ada Tuhan, mereka pergi. Akhirnya Yesus berkata juga, baiklah, aku tidak menghukum engkau. Sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Di sini kita melihat itulah hokmah, itulah hikmat Tuhan. Musa yang sudah bertemu dengan hokmah, hikmat Tuhan itu, dia menganggap hikmat orang Mesir, yaitu Ma'at, tidak ada gunanya lagi. Dia memilih hikmat Tuhan. Sahabat, apakah hari-hari ini kita menjadi lebih pandai akan situasi sekitar kita? Kita menilai kehidupan kita, kita menghakimi kehidupan kita atau orang lain. Firman Tuhan berkata, carilah hokmah. Sebenarnya hokmah itu adalah Yesus, dan Yesus telah hadir
buat sahabat semua. Karena Yesus akan memberikan jalan, kebenaran, dan hidup. Karena Yesus sendiri adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kiranya cerita musafir kali ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.